seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Perilaku baik Nabi Muhammad, sedekah beliau di sini dikatakan dalam Bukhari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajawadan nas. Langsung aku bacain latinnya. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Teman-teman, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, namadu wa nasta'inu wa nastahdinu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini menjelang buka puasa terakhir kita di bulan Ramadan, saya berkesempatan berdiskusi dengan Bang Oki dari Kesaksian Kristen dengan tajuk konsep keselamatan dari sudut pandang Islam dan Kristen. Ketika kita berbicara konsep keselamatan, maka kita berbicara the life after death, yakni kehidupan setelah kematian. Bagaimana kedua agama, teman-teman, menawarkan kehidupan setelah kematian itu seperti apa? Manakah yang kiranya rasional dan manakah yang mampu kita ambil oleh nalar kita? Dalam sudut pandang Islam jelas dalam Ali Imran ayat 102, Allah menegasi segala bentuk kekufuran, segala bentuk penyembahan terhadap zat-zat lain, dan Allah tidak akan menerima dia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu benar-benar dalam keadaan Muslim. Jadi Allah secara jelas dan secara gamblang menegaskan kepada seluruh manusia, selain daripada Muslim tidak ada jalan keselamatan. Lalu juga Bang, ada suara kan Bang? Lalu Allah juga menegaskan untuk menghukum orang-orang yang ingkar dan memilih jalan-jalan keselamatan lain. Itu ada di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Allah berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Bahwa sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik tempatnya di neraka, dan ulaika hum surul bariyah, dan mereka itu sejahat-jahatnya makhluk dan tempatnya itu kekal, teman-teman. Jadi Allah jelas-jelas tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan jalan keselamatan di luar daripada Islam. Di ayat yang lain juga dikatakan inna dina indallahil Islam. Satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya din yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi langkah pertamanya sudah jelas, teman-teman. Ketika kita sudah mendapat kunci keselamatan itu, lalu apa yang kita lakukan agar keselamatan itu mampu kita raih? Dalam surat An-Nisa ayat 122 dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Lagi-lagi Allah menegaskan kepada orang yang sudah punya iman tentang konsep keselamatan. Ketika kamu sudah punya iman, wahai orang-orang beriman, kerjakanlah amal soleh dan kebajikan. Kata Allah apa? Dahsyat, teman-teman. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi sangat jelas para sahabat, bahwa ketika kamu menjadikan dirimu Islam dan memilih Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan Nabi Muhammad itu merupakan jalan yang seorang tidak mampu sampai kepada Allah kecuali beliau, kataku ya, bahwa dia itu adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Allah kecuali melalui Nabi, maka kalian akan diselamatkan, teman-teman. Keimanan kita, perbuatan baik kita, itu nanti yang menentukan akan ridho Allah. Kita dimasukkan ke dalam nerakanya yang nanti itu juga kekal, atau kita dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh rahmat dan kekal. Makanya teman-teman, kita orang Islam ketika beriman selalu menggunakan akal. Karena apa? Segala iman kita, segala kejahatan kita itu nanti akan ditimbang. Nah, itulah tawaran konsep keselamatan dalam Islam yang mana dilandasi oleh dasar keadilan.
Ketika kita berbuat jahat selama hidup kita, lalu kita hanya beriman saja kepada Allah, jangan harap teman-teman dapat surganya Allah. Karena itu sungguh tidak adil. Nalar kita, critical thinking kita tidak menerima itu. Tetapi teman-teman, ketika kita jadikan dunia ini sebagai ujian dan kita mengerjakan kebajikan dan amal soleh, insya Allah, niscaya surga Allah, konsep keselamatan itu ada pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan. Oke, Bang Goldian, silakan diterima. Ya, shalom buat teman-teman semua. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman muslim, selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, pada sore ini kita punya kesempatan yang baik ya, berdiskusi dengan Bang Goldian. Ini adalah salah satu mukallaf yang sudah lama memilih agama Islam sebagai agama yang benar. Nah, tema pembahasan kita pada hari ini tentang konsep dari keselamatan. Bicara tentang konsep keselamatan, kita akan merujuk kepada surga dan neraka di dalam iman kekristenan dan konsep keselamatan di dalam iman kekristenan. Ya, di dalam iman kekristenan, kami itu tidak pernah dijanjikan di kehidupan yang mendatang, di sorga kekristenan, tidak pernah dijanjikan hal-hal yang duniawi lagi. Kami tidak pernah dijanjikan itu. Karena apa? Kami sudah tidak membutuhkan itu lagi. Tapi yang dijanjikan Tuhan terhadap kami, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, tetapi hidup seperti malaikat di sorga. Jadi kami orang Kristen, kami sudah tidak butuh lagi hal-hal duniawi. Yang kami butuhkan, kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Makanya surga kekristenan itu tidak dijanjikan hal yang aneh-aneh. Itu yang pertama. Bicara tentang konsep keselamatan. Di dalam Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, manusia yang jatuh ke dalam dosa ini, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Bahkan hampir sama dengan Allah. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Jadi, yang diselamatkan ini adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Bahkan hampir sama dengan Allah. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Karena dosa manusia terpisah dengan Allah. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Jadi yang diselamatkan ini adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka yang menyelamatkan harus manusia, dengan catatan manusia yang tidak berdosa. Jangan dipotong nanti narasi saya. Maka dari itu sang firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa, untuk menebus kita sebagai orang berdosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Haleluya, praise the Lord. Nah, jadi poinnya, surga di dalam kekristenan tidak dijanjikan yang macam-macam. Kekristenan itu cuma dijanjikan supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, konsep keselamatan di dalam iman Kristen ini jelas sekali. Karena apa? Kalau kita mengusahakan keselamatan kita, itu tidak akan pernah bisa. Keselamatan itu semata-mata hanya karena kasih Tuhan terhadap kita. Berkaitan lagi dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka itu sang firman itu menjadi manusia. Maka itu Tuhan Yesus itu harus mati disalibkan, mati terkutuk untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Jadi jelas sekali iman kekristenan itu tentang konsep keselamatan berikut surga di dalam iman kekristenan.
Ya, buat teman-teman Kristen, saya minta bantu tap-tap layarnya, amankan dulu akun ini teman-teman, karena nanti malam kita akan lanjut lagi untuk diskusi malam nanti ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa akun kita jangan ada apa-apa sore ini, biar nanti malam kita bisa live pakai akun utama. Saya mohon buat teman-teman Kristen tidak ada kata saling menghujat, biarkan kami berdiskusi di atas, kalian ambil yang baiknya, yang tidak baiknya jangan diambil. Jadikan diskusi ini untuk mendapatkan hal-hal yang positif, untuk mendapatkan poin-poin yang positif. Terima kasih buat teman-teman. Shalom, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bang Golian. Oke, baik. Terima kasih. Ayo teman-teman, tap-tap layarnya ya. Jangan sampai kita ketombak lagi ya. Insya Allah kita gunain bahasa yang paling baik. Oke. Jadi aku mau menanggapi, mengulas opening statement dari Bang Oki, yakni konsep keselamatan yang disebutkan di dalam Bible Bang Oki. Walaupun Bang Oki nggak terlalu menggunakan ayat ya, cuma bilang di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, atau akan besar kasih karunia akan dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu Bang Oki bilang, mungkin Bang Oki berbeda kayaknya dari pandangan kebanyakan orang Kristen lain. Bang Oki bilang, yang bisa menebus dosa kita itu adalah manusia yang tidak berdosa. Di situ tidak ada diksi Tuhan atau Allah sendirilah yang harus menebus kita. Nggak tahu, atau jangan-jangan Bang Oki ini Unitarian, sehingga bilang seperti itu. Soalnya saya belum mendengar bahwa Bang Oki bilang harus Allah sendiri yang menebus dosa. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Jika gini, teman-teman Kristen, keimanan Bang Oki yang melandasi bahwa kutuk hukum Torah, bukan kutuk hukum Torah ya, tetapi dosa waris yang diwariskan Adam kepada umat manusia, tidak ada yang mampu menebusnya kecuali manusia yang berdosa, kecuali manusia yang tidak berdosa. Apakah dari sejarah panjang umat manusia sebelum Yesus tidak ada manusia berdosa? Katakanlah tidak ada. Berarti secara nggak langsung Bang Oki menuduh Bunda Maria itu juga wanita yang berdosa, bukan perawan suci. Itu nanti bisa dikonfirmasi apa benar hanya manusia yang tidak berdosa. Soalnya setahu saya bahwa Yusuf, ayahnya Nabi Yahya atau ayahnya John the Baptist, dia juga tidak berdosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara konsep keselamatan dalam sudut pandang Kristen, teman-teman, maka itu kita akan dihadapkan narasi yang berbeda atau tata cara yang berbeda antara Paul the Apostle, Rasul Paulus, dan daripada Yesus itu sendiri. Paulus bilang, silakan cek nanti ini harus ditanggapi dalam Galatia 3 ayat 13, Yesus itu jadi terkutuk. Di situ dikatakan terkutuklah, maaf, orang yang mati di kayu salib. Yesus meninggal di kayu salib. Sedangkan Yesus itu pasti dipilih dan dipilah Tuhan menjadi pribadi yang mulia. Tidak mungkin Yesus itu terkutuk. Lalu kalau kita lihat, menurut Yesus teman-teman, Yesus bilang di dalam Matius 5, jika kehidupan beragamamu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Jadi di sini ada tata cara yang berbeda. Yang mana tata cara pertama, percaya bahwa Yesus itu terkutuk dan mati di kayu salib, lalu mengikrarkan dia bangkit di antara orang mati pada hari ketiga, maka kalian teman-teman Kristen akan selamat. Sedangkan teman-teman, ini berbeda dengan konsep keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Lantas orang Kristen ini harus menerima siapa sehingga ketika kita menjadi Kristen lagi? Contoh, yang diajarkan Yesus itu tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Di Matius 7 misalnya ayat 21. Di sana banyak yang berkata dan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Dalam bahasa aslinya kurios, kurios. Yesus bilang, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Allah. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga. Teman-teman, kalau kita berbicara kehendak Bapa, kehendak Allah Ta'ala di dalam sudut pandang Bible, maka kita akan menemukan ayat yang sangat banyak bahwa kehendak daripada Bapa itu melakukan hukum Taurat.
Di dalam Torah terbagi menjadi 613 miswat, syariah-syariah yang harus kita ikuti agar kita dapat kerajaan Allah. Di dalam Torah kita dipaksa, bukan dipaksa ya, tapi kita diwajibkan untuk melakukan hal kedagingan duniawi yang dalam koridor kebaikan, atau kita kenal sebagai amilus solihah, beramal soleh. Itulah yang diajarkan. Oleh karenanya Islam menegaskan kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, bahwa kita sama ahli kitab seharusnya kalau kitab ini tidak diselewengkan, kita tidak ada perselisihan antara aku dan Bang Oki, antara Goldian dan orang-orang Yahudi, bahwa kita tidak menyembah kecuali daripada Allah saja, lalu mengerjakan segala perintahnya. Perintahnya bukan mengimani anaknya meninggal lalu kita diselamatkan. Tidak begitu teman-teman. Tepuk tangan, terima kasih. Jangan lupa tap-tap layarnya. Silakan Bang Oki. Oke, silakan diterima Bang Goldian. Ya, teman-teman, di awal dari statement saya tadi saya sudah sebutkan kata saya jangan dipotong. Yang menebus kita itu harus manusia. Tetapi dengan catatan manusia yang tidak berdosa. Tapi jangan dipotong akhirannya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menyatakan Sang Bapa. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas sekali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Saya dijawab ya. Itu jangan didiksi. Jangan diksi saya itu dipotong. Terus di framing kalau saya adalah seorang unitarian. Mohon sebelumnya saya minta maaf, saya Tritunggal asli ya. Terus tentang Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Nah, makanya kalau kita baca Alkitab itu kita harus cari tahu remanya. Kita harus baca secara utuh konteksnya, kita lihat berbicara tentang apa. Ya, jadi Galatia 3 ayat 13 itu menunjukkan betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami sebagai orang yang berdosa ini, untuk kami sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Tuhan Yesus mengambil alih kutukan hukum Taurat atas dirinya dengan cara dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang berdosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, teman-teman ya. Nah, bicara tentang Bunda Maria, Mazmur 51 ayat yang kelima menjawab itu. Sesungguhnya aku ini dalam dosa sejak lahir, dalam keadaan berdosa sejak aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 5 menjawab itu. Terus pertanyaan keempat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Betul apa yang dikatakan Alkitab. Banyak orang Kristen yang bilang, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Untuk apa? Karena di dalam Yakobus jelas sekali, iman tanpa perbuatan mati. Maka ayat ini jelas sekali menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya kita hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Oke, saya sudah jawab 4 pertanyaan. Luar biasa ya teman-teman ya. 1 kalimat kita langsung digempur dengan 4 pertanyaan. Oke, saya mau bertanya dulu dengan Bang Goldian. Saya minta data dan dalilnya. Yang pertama, apakah amal itu menyelamatkan di dalam iman Bang Goldian? Itu yang pertama. Apakah amal itu menyelamatkan di dalam iman Bang Goldian? Terus yang kedua, apakah Nabi Muhammad itu jalan kebenaran? Ketika kita ingin selamat, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Dua dulu aja pertanyaan saya nggak mau bertanya terlalu banyak, jadi biar dapat poinnya teman-temannya. Saya bertanya dua dulu, apakah amal itu menyelamatkan di dalam iman Bang Goldian?
Yang kedua, apakah kalau kita ingin selamat, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ya, buat teman-teman Kristen ada waktu 1 menit, teman-teman, karena kita sudah jawab 4 pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Goldian. Buat teman-teman Kristen, bantu di tap-tap layarnya, teman-teman, di share-share live-nya biar tambah rame, biar makin banyak yang terberkati ya, teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup Bang Goldian, boleh kita hentikan waktunya? Atau nanggung ya, sebentar ya, nanggung. Karena udah tidak ada jawaban, udah nggak ada yang saya jawab lagi, udah 4 pertanyaan. Ya, jadi saya tegaskan dulu 2 pertanyaan saya minta data dan dalil, Bang. Seperti saya menjawab pertanyaan. Siap. Ya. Terus juga tadi di awal ya teman-teman ya, udah banyak ayat sebenarnya yang saya sebutkan ya. Oh ya, saya belum menjawab satu tentang orang Farisi ya teman-teman ya. Mungkin nanti setelah ini aku lupa. Berarti ini Bang Oki ini bukan Unitarian ya? Bukan. Ya, biar saya nggak stromen, biar argumen saya berdasarkan apa yang diimani Bang Oki lah. Oke. Lanjut. Oke. Teman-teman jangan lupa tap layarnya teman-teman. Kita tepuk tangan dulu. Kita apresiasi jawaban yang diutarakan oleh Bang Oki. Oke, aku mau jawab sebelum aku kritisi lebih dalam. Apakah amal itu menjadi... Di-mute dulu Bang Oki. Oke, atau apakah amal di dalam konsep Islam itu menyelamatkan? Dalam surat Al-Zazalah dijelaskan ayat ke-6, "Fama ya'mal miskola darrotin khairoyyaroh wa ma ya'mal miskola darrotin sarroyyaroh." Teman-teman, di situ dikatakan bahwa apa yang kamu lakukan Goldian, amal yang kamu lakukan sebiji zarroh aja, sebiji sawi aja, nanti itu akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Dan kejahatan yang kamu lakukan pun akan mendapatkan ganjaran juga. Oleh karenanya aku menganggap bahwa konsep dalam Islam itu bisa diterima dengan akal. Karena itu adil. Kenapa? Karena kita akan dinilai, akan diganjar sesuai amal dan perbuatan kita masing-masing. Sesuai di dalam konsep dalam Mishnah Torah bahwa itu yang dipercayai oleh orang Yahudi. Mudah sekali. Selanjutnya, apakah Nabi Muhammad jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui Nabi Muhammad. Ali Imran 31 jelas, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yahbibakumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain dikatakan, "Utiullah wa uti Rasul." Taatilah Allah dan taatilah aku dan taati Rasulmu, karena itu adalah kebenaran. Mudah sekali teman-teman, jawabnya pakai data supaya kita tidak dikira ngecap. Selanjutnya, ketika kita berbicara, tadi ini belum ditanggapi ya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi ulasan. Ketika kita berbicara konsep keselamatan di dalam Kristen, teman-teman, maka kita dihadapkan ke dalam satu kebingungan. Yakni ada 2 tata cara, teman-teman. Yakni tata cara yang dilakukan oleh Paulus, yakni yang disebut sebagai dosa kutuk, karena upah dosa adalah maut. Maka orang itu harus percaya bahwa Tuhan sendiri, Allah sendirinya yang harus menebus kutuk itu. Karena Yesus adalah firman yang menjadi Allah. Seperti bio saya, hologos sah. Gini tuh, firman itu telah menjadi daging. Daging yang juga merupakan bagian daripada Allah sendirilah yang harus menebusnya. Artinya, pribadi Allah kedua itu, maaf kata, meninggal atau maut dalam keadaan disalib. Sedangkan aku mau tanya satu, tolong dicatat. Yesus menegaskan bahwa 1 titik iota di hukum Taurat itu tidak akan lenyap, tidak akan dihilangkan, walaupun langit dan bumi itu lenyap. It's mean, Bang Oki, Yesus seolah-olah mengindikasikan kepada kita Taurat itu suci. Bahkan dalam kitab Mazmur, Taurat Tuhan itu sempurna. Tetapi, Bang Oki, kalau kita merujuk kepada perkataan Paulus di Filipi 3 ayat 8 dan 9,
Paulus bilang, Taurat yang menjadi dasar atau tata cara konsep keselamatan menurut orang Yahud itu adalah sampah. Jadi yang benar yang mana? Taurat Tuhan sempurna atau Taurat Tuhan itu sampah? Paulus bilang, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran itu sendiri karena mentaati Taurat. Karena itu sampah. Sama aku mau tanya satu hal, Lucifer dalam keimanan Bang Oki itu siapa? Dan bintang timur, istilah bintang timur itu merujuk kepada siapa? Kira-kira itu. Lalu aku mau melanjutkan narasi di dalam Islam teman-teman. Makanya Bang Oki saya doakan semoga dipilah dan dipilih oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya, melalui malaikat Jibrilnya, agar Bang Oki menerima keselamatan yang benar. Karena konsep Islam itu tidak ada taranya dan konsep Islam itu sangat adil teman-teman. Bang Oki browsing cepat, waktu kurang 30 detik ya. Oke. Jadi sekali lagi jelas teman-teman dalam Islam ketika kita mengimani Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullah dan bertakwa kepada Allah lalu menerima Nabi Muhammad, mengikrarkan Nabi Muhammad itu adalah rasul pilihan kita dan kita beramal soleh, itulah jalan yang akan membawa kita kepada surga yang dimana kenikmatannya luar biasa. Tepuk tangan. Mungkin di awal aku mau konfirmasi dulu Bang Oki, Lucifer itu dalam keimanan Kristen dikenal sebagai siapa? Oke, nanti saya jawab ya Bang ya. Sama bintang timur itu. Ya. Boleh diterima. Ya, teman-teman, kita akan menanggapi yang sesuai dengan konteks ya, teman-teman. Ya, kali kita bicara tentang konsep keselamatan. Yang pertama, kita tidak berbicara tentang kritik teks. Itu bedakan. Kritik teks dengan konsep keselamatan itu dua hal yang berbeda. Kalau memang mau bahas tentang kritik teks, kita atur temanya, kita atur jadwalnya lagi untuk berbicara tentang kritik teks. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang Lucifer dan bintang timur. Itu tidak ada korelasinya di dalam konsep keselamatan. Nanti kalau memang ada, silahkan dijelaskan. Oke, teman-teman, saya mau tanggapi dulu dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, orang-orang Farisi. Ya, kita harus tahu, orang-orang Farisi itu betul. Dia seolah-olah pemimpin dan pemuka agama yang berupaya melayani Allah. Tetapi itu dari luarnya. Tetapi yang sesungguhnya mereka sedang memasukkan ajaran-ajaran budaya. Ya, saya udah jawab tentang orang-orang Farisi. Nah, karena sebenarnya tadi itu saya nggak mau berdiskusi, ada emot-emot tertawa begitu kan. Karena Bang Goldian duluan yang memulai, kita akan lanjutkan. Oke, Bang Goldian tadi menjawab kalau amal itu, sebentar ya teman-teman ya. Kalau amal itu menyelamatkan di dalam iman Bang Goldian. Ini saya bukakan datanya Bang. Sahih Muslim 5037. Tidak seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Jeder, selamat datang di dunia kebenaran. Ini data. Ini sahih. Sahih Muslim 5037. Silakan bantah data saya. Kalau tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya, dikatakan tidak juga Tuhan wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Robmu melimpahkan rahmat kepadaku. Jeder, selamat datang di dunia kebenaran. Bang Goldian, ini data. Masih banyak data yang saya bisa tunjukkan untuk membantah konsep keselamatan di dalam iman Bang Goldian. Gitu ya. Nah, sekarang Bang Goldian tadi bilang kalau Nabi Muhammad itu jalan kebenaran. Saya cuma minta satu data. Dan nanti tolong tanggapi data saya dengan data ya. Ini karena ini hadis Muslim, ini sahih, sanadnya sahih. Hadis Muslim 5037. Hadis Muslim 5037. Tidak ada satu orang pun yang diselamatkan oleh karena amalnya. Tidak juga Tuhan wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Robmu melimpahkan rahmat kepadaku. Jeder. Tolong nanti jawab. Gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya minta data secara eksplisit. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Saya tidak minta perintah ya, bedakan antara perintah dan action. Itu dua hal yang berbeda.
Perintah dan action itu dua hal yang berbeda. Yang saya minta actionnya, saya contohkan di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu ya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya minta datanya di dalam iman Bang Goldian. Nah, terus Bang Goldian tadi bilang ya, kalau semua muslim itu nanti akan masuk ke dalam surga. Seperti apa dengan, bentar ya, saya bukakan teman-teman. Ya, ini tolong tanggapi ini dengan data juga ya. Tolong tanggapi ini dengan data. Tidak seorang pun di antaramu yang tidak melewati sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Tolong tanggapi ini. Tidak seorang pun di antaramu yang tidak melewati sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Saya minta tolong jawab pakai data. Ya, kita berbicara fokus kepada konsep keselamatan dan surga di dalam kedua belah pihak iman. Jangan berbicara tentang bintang timur. Kalau mau nanti kita bahas tentang itu. Ya, silakan. Kalau abang membawakan data Paulus tadi, tolong tunjukkan balik kameranya, tunjukkan datanya. Ya, oke. Silakan. Bang, aku mau konfirmasi itu ada korelasinya. Lucifer dalam iman abang itu siapa? Iblis kah? Betul nggak? Silakan, dimulai aja waktunya. Loh, Ditanggapi enggak. Aku minta konfirmasi satu aja. Loh, itu tidak berbahaya. Kita sedang tidak berbicara tentang bintang timur, Bang. Enggak, aku bicara masalah Lucifer yang juga. Enggak, silakan abang ambil waktu abang, nanti abang jelaskan. Silakan. Oke. Silakan. Jadi aku Oke, nggak ya. akan menjelaskan sebelum nanti Bang Oki di next match mengkonfirmasi Lucifer itu siapa. Soalnya Lucifer itu Jelaskan aja kalau memang itu ada korelasinya di dalam konsep keselamatan, jelaskan. Karena menurut saya tidak ada korelasinya di dalam konsep keselamatan. Makanya saya tidak menjawab. Silakan. Baik teman-teman, Bang Oki tidak mau mengkonfirmasi. Padahal itu tidak berbicara tentang critical text ya. Kalau kritik teks, wah meninggal saudara teman-teman terhitung. Oke. Waduh Bang Oki ini selamat diskusi konsep keselamatan, pertanyaannya Maryam 71 terus. Gimana toh Bang Oki, masa masih belum paham? Dikatakan di sini wa in minkum illa wariduha kana ala rabbi hatmin maksida. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewati. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ayatnya jelas, aku nggak mau sirkular mengulang-ulang itu lagi, itu udah disampaikan bahwa perintah di situ, ayat di situ itu melewati Bang Oke. Kita tidak gunain emot-emot ketawa atau apa ya teman-teman, biar diskusi ini hikmat. Jadi tidak masuk ya. Bang Oki perlu paham, di situ dikatakan melewati dan tidak masuk. Contoh Bang Oki, semisal saya sekolah di SMA Penabur. Ketika saya hendak ke SMA Penabur, saya lewat SMA 1 Jakarta. Apakah saya masuk SMA 1 Jakarta? Tidak. Saya hanya lewat SMA 1 Jakarta. Tetapi saya akan masuk SMA 1 Penabur. Tepuk tangan. Tep-tep layar, teman-teman. Terus yang kedua, Bang Oki berbicara tentang konsep rahmat. Tadi hadis yang ditunjukkan itu adalah konsep rahmat. Bahwa kita sepakat konsep rahmat dalam Al-Quran itu ada. Tetapi siapa sih yang mendapatkan rahmat Allah? Dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu diamkanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepadamu agar Allah merahmatimu. Jadi rahmat yang Allah maksud dalam hadis-hadis ketika Nabi Muhammad menyatakan tentang rahmat, yakni orang-orang mukmin itu niscaya akan mendapatkan rahmat, dan itulah konsep rahmat dalam Islam. Bukan berarti Bang Oki ketika memilih Tuhan lain yang digantung oleh makhluknya Bang Oki mendapat rahmat. Oh tidak Bang Oki. Tetapi orang mukmin itulah yang bagian atau golongan daripada
rahmat Allah. Kemudian Bang Oki minta tentang perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad. Di sirah banyak. Soalnya Al-Quran nggak begitu banyak menceritakan tentang Nabi Muhammad. Contohnya bagaimana Nabi Muhammad sedekah. Contohnya bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan nenek-nenek. Contohnya bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kita cara menjadi manusia seperti itu. Itu dijelaskan banyak. Makanya Allah bilang, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Oke. Sekarang aku mau tunjukin lagi. Bang Oki belum menjawab ini. Apa betul Taurat itu sampah? Sedangkan kalau kita berbicara konsep keselamatan itu di Taurat itu ada banyak, di Torah itu banyak. Menurut Paulus, Bang Oki, Filipi 3, di situ dikatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan itu, dan menganggapnya apa? Sampah, saudara. Taurat ini menurut Paulus, beberapa bagian kitab 5 Pentateuch disebut sampah. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Padahal teman-teman, di dalam Mazmur Taurat Tuhan sempurna. Jadi yang salah yang mana? Terus selanjutnya Bang Oki nggak mau menjelaskan perbedaan konsep keselamatan yang diutarakan oleh Paulus dan oleh Yesus. Dalam Mazmur 19 ayat 7 dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Tepuk tangan. Jadi sekali lagi Bang Oki, aku mau menegaskan, tolong dijawab. Oh iya, Bang Oki bilang orang Farisi itu bawa budaya. Coba Bang Oki cek, kasih tunjuk ayat di mana orang Farisi itu memasukkan budaya atau bid'ah ke dalam syariat beragama. Bang Oki nggak nunjukin itu ya, itu PR buat Bang Oki. Selanjutnya, teman-teman, ketika Bang Oki menganggap bahwa Bunda Maryam atau Mary, Mother Mary, I love her, itu adalah orang yang berdosa. Apa boleh aku bilang Yesus itu durhaka? Karena Tuhan sendiri yang lahir dari seorang perawan Mary itu menganggap ibunya berdosa. Sedangkan dalam konsep Katolik, Bang Oki, maaf, Bunda Maria disebut Theotokos, wanita suci, perantara daripada Allah itu. Itu. Sama nanti tolong konfirmasi Lucifer, Bang Oki. Itu ada korelasinya. Silakan Bang. Silakan kirim Bang Oki. Oke ya. Kita jawab dulu di dalam Matius 15 ya teman-teman. Kita jawab dulu pertanyaan dari Bang Goldian ya. Matius 15 ayat yang kedua. Benar ya? Kita bukakan dulu Matius 15 ayat yang kedua. Ya. Saya buktikan di sini, Bang. Ya, kalau kita tuh siap menunjukkan data. Matius 15 ayat yang kedua, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus pada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jeder, selamat datang di kebenaran. Makanya saya bilang tadi, memasukkan budaya-budaya. Ya Bang ya, jeder, gampang sekali Bang. Alkitab itu sanggup menjawab segala sesuatunya. Itu yang pertama. Terus Abang tadi mengutip di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 ya. Kalau tidak salah, sampah di situ. Jadi Bang, sampah di situ merujuk kepada segala sesuatu yang dianggap berharga, tetapi itu di duniawi. Paham ya? Jadi Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ke-8 itu, sampah di situ dianggap sesuatu yang berharga itu pada kehidupan yang duniawi, tetapi tidak memiliki hal dan nilai konteks di dalam kekristenan. Makanya yang saya bilang tadi, Tuhan Yesus itu tidak pernah menjanjikan kami surga-surga kenikmatan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami nikah dan kawin. Yang dijanjikan Tuhan Yesus, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke,
Saya sudah jawab. Nanti kalau mau dibantah silakan. Saya mau tanggapi dulu ya. Abang ini tidak jujur ya. Bang Goldian ini tidak jujur untuk menjelaskan imannya. Kenapa saya bilang kan? Kenapa saya bilang Bang Goldian ini tidak jujur menjelaskan imannya? Bang Goldian, di sini arti sebenarnya bukan melewatinya, Bang, tetapi mendatanginya. Jeder. Bang Goldian ini tidak jujur. Di situ bukan melewatinya, Bang, tetapi mendatanginya. Nah, kalau memang kata Abang cuma melewatinya, kenapa di ayat selanjutnya, Bang, kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa? Kenapa ada penyelamatan kalau memang di sini tidak mendatanginya? Ayolah, jujurlah Bang Goldian. Kalau memang di sini cuma melewatinya, kenapa di ayat 72-nya ini kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa? Loh, kalau cuma melewatinya kenapa harus diselamatkan? Jujur. Ayo, berbicara jujur. Nah, Bang Goldian tadi bilang kalau kebaikan Nabi Muhammad itu ada di Sirah Nabawiyah. Saya punya bukunya. Sebutkan halaman keberapa, paragraf keberapa. Silakan. Ya, saya minta data. Walaupun sebenarnya yang saya minta tadi di dalam Al-Quran ataupun hadis. Malah Abang lari ke Sirah Nabawiyah. Padahal yang saya minta tadi di dalam Al-Quran dan hadis. Karena yang saya tahu, Bang, Al-Quran itu kan sanggup menjelaskan segala sesuatunya. Itu. Nah, kenapa giliran saya tanya satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad, actionnya, Abang jawab dari Sirah Nabawiyah. Ya, kalau memang dari Sirah Nabawiyah, saya pegang yang Al-Mubakfuri. Silakan Abang tunjukkan saya datanya di mana. Di halaman keberapa, paragraf keberapa. Dan Abang tidak menanggapi pertanyaan saya, Bang. Abang tadi bilang, kalau masuk surga itu karena amalnya. Di dalam Sahih Muslim, Abang tidak tanggapi dengan data. Itu. Tidak ada yang masuk surga oleh karena amalnya. Abang tidak menanggapinya. Seperti apa dengan hadis itu? Saya tidak mendapatkan tanggapan Abang untuk hadis yang saya bawakan. Gitu ya. Nah, yang kedua, Bang, saya mau tanya. Sebentar. Ada kena peringatan saya. Sebentar, ya teman-teman tap layar dulu ya. Saya kena peringatan soalnya. Tap layar dulu teman-teman, biar aman. Ya kalau masa tuh nanti saya lanjutkan pertanyaan saya. Bang, Lucifer itu siapa, Bang? Udah habis waktunya. Abang jelaskan kalau itu ada korelasinya dengan konsep keselamatan. Maka saya akan ya jelaskan dulu, Bang. Jelaskan dulu. Kita sedang berbicara tentang konsep keselamatan. Abang jelaskan dulu Lucifer itu apa yang korelasinya dengan konsep dari keselamatan. Maka saya akan tanggapi itu tentang Lucifer. Silakan, Abang. Aduh, Takiyah Korintus, teman-teman, Bang Oki. Jadi tadi udah aku jawab, Bang. Hadis yang Abang bawa itu konsep rahmat. Lalu, orang-orang yang mendapat rahmat Allah itu seperti apa? Itu ada di dalam surat Al-Hujurat, yakni orang-orang mukmin. Bang Oki jangan pernah mengharapkan rahmat Allah, sedangkan Bang Oki ingkar kepada kekuasaan Allah dan menduakan Allah. Makanya oleh karena itu laqad kafaral ladzina qalu innallahu wasalisu salasa. Telah kafir orang yang bilang Allah itu satu dari yang tiga atau trinitas. Makanya dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tepuk tangan. Bang Oki. Tempat Bang Oki itu di neraka kekal selama-lamanya. Tadi kenapa aku ucapin Bang Oki Takiyah dalam Maryam itu menggunakan kata wariduha. Wariduha bisa diartikan sebagai melewati. Tadi udah kejelasin. Semisal sekolahku SMA dulu di SMA Penabur. Dan jalan menuju SMA Penabur aku harus melewati SMA 1. Oleh karenanya aku sampai ke SMA Penabur melewati SMA 1. Tetapi aku tidak masuk ke SMA 1.
Terus di ayat 72 dikatakan summa nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jizya. Jadi Bang Oki, ketika segolongan orang itu mau ke SMA Penabur, ternyata ada beberapa orang yang bagian daripada murid itu, nggak hanya SMA Penabur semua. Dan orang yang bagian daripada SMA 1 itu masuk ke dalam neraka, yakni siapa? Orang-orang tapir dan orang-orang yang tidak bertakwa. Tepuk tangan. Jadi orang-orang yang beriman bertakwa hanya lewat, nggak usah masuk. Gitu. Bang Oki, kembali lagi takiyah. Kita lihat teman-teman, ini bukan adat istiadat orang Farisi, tetapi adat istiadat orang Yahudi. Perikop Bang Oki bilang seperti itu. Bang Oki bisa bedain nggak antara ahli Taurat, orang Yahudi dan orang Farisi? Lagi browsing, lagi tanya ChatGPT. ChatGPT, tolong bantu saya, apa bedanya orang Yahudi sama Farisi? Oke. Tadi jelas di dalam Galatia, Bang Oki juga kembali lagi takiyah. Di situ dijelaskan ketika berbicara tentang hukum Taurat, yang menurut Paulus hukum Taurat itu adalah sampah. Aku bukain lagi di mana tadi, di Filipi 3. Coba kita baca baik-baik. Kita bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini dikatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Apa yang dilepaskannya? Yakni hukum Taurat. Karena Paulus dulu sangat taat kepada hukum Taurat ini. Dan menganggapnya, dianggap apa? Sampah, saudara. Supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dianggap sampah dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, yakni hukum-hukum Taurat yang termaktub dalam 613 misfah ini dianggap sampah. Jadi yang benar yang mana? Taurat Tuhan sempurna atau Taurat Tuhan sampah? Itu. Terus yang kedua, tolong ditanggapi. Kenapa bisa konsep keselamatan yang diutarakan Paulus berbeda dengan konsep keselamatan yang diutarakan Yesus? Pakai data. Dari awal itu udah aku sampaikan dan aku ingin pertajam lagi penyampaianku. Tolong dijawab Bang Oki. Bang Oki ini ternyata murid Edis TV. Al-Quran katanya menjelaskan segala sesuatu Goldian. Bang Oki, segala sesuatu yang dijelaskan oleh Al-Quran itu segala akumulasi pertanyaan dari tapirun-tapirun Quraisy lalu dijawab oleh Al-Quran. Lalu tentang kebaikan Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan dia itu menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Lalu tentang Nabi Muhammad itu dijelaskan di mana? Ada di sunnah, hadis, dan ada di sirah. Kalau kamu mau tanya satu hal, tolong dijawab yang pertama. Bang Oki, apakah Lucifer yang adalah setan itu memberikan keselamatan? Tolong dijawab. Karena kita masih dalam koridor konsep keselamatan. Lucifer itu yang adalah setan. Terus Bang Oki bilang Bunda Maria berdosa. Maaf teman-temanku saudara Katolik, Bunda Maria kalian yang suci yang disebut sebagai Theotokos itu ternyata punya dosa. Tepuk tangan. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, silakan diterima ya. Oke, teman-teman. Ya, ternyata benar ya. Kalau mereka ini lebih kuat framingnya dibandingkan datanya. Ya, lebih kuat framingnya dibandingkan datanya. Makanya saya bilang, dia menjelaskan imannya aja tuh tidak berani jujur. Itu, terus dari tadi bilang Sirah Nabawiyah, saya tanya halaman keberapa, saya punya bukunya. Nggak dibuktikan, karena mau framing terus. Ya, karena mau modal framing aja, nggak modal data. Terus dengan berani-beraninya bernarasi. Bang Oki, tempat Bang Oki itu kekal di neraka. Saya buktikan kalau kalian itu yang menyelamatkannya siapa? Saya buktikan kalau yang menyelamatkan kalian itu siapa? Ya, kamu jawab nih. Hadis Muslim 4971. Di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung.
Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jeder. Itu terus saya tambahkan, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jeder. Itu tolong kamu jawab. Ya, jangan kamu berani bilang kalau Bang Oki itu tempatnya kekal di neraka. Lah di Maryam 72 aja kalian diselamatkan kok. Maryam 71 di situ mendatanginya, bukan melewatinya. Kenapa kau tidak mau jujur? Karena apa? Lebih kuat framingannya dibandingkan data dan dalil. Masalah Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8 saya sudah sebutkan, saya sudah jelaskan. Nah, masalah orang-orang Farisi, makanya belajar dulu. Orang Farisi itu adalah sekelompok dari orang-orang Yahudi yang menganut agama ketat. Aduh, inilah ya kualitasnya teman-temannya. Jeder. Itu tolong saya minta datanya. Sirah Nabawiyah halaman keberapa? Tolong jawab. Jawab pakai data. Jangan bertakiyah. Tadi bilang-bilang takiyah Korintus. Kalau kau sudah mulai tidak sopan, saya pun bisa. Saya akan menghargai orang yang menghargai, dan saya tidak akan menghargai orang yang tidak menghargai. Oke teman-teman, kita ikutin gaya mainnya, ya kan? Itu. Sekarang jawab pakai data dan dalil. Sirah Nabawiyah halaman keberapa? Paragraf keberapa? Tunjukkan. Masa kamu nggak punya Sirah Nabawiyah? Saya aja punya. Mana bukunya? Bukalah. Saya punya loh. Kenapa kamu nggak punya? Kenapa berani ngomong tanpa membaca? Saya sudah membaca. Kamu mana? Mana bukunya? Bukakan halaman keberapa, Goldian? Bukakan. Ini Sirah Nabawiyah. Masa saya punya kamu nggak pernah baca, tapi kamu berani menyebutkan. Tolong kamu jawab pakai data, Goldian. Tolong ya. Itu. Tolong kamu jawab pakai data, Bang Goldianku yang terhormat. Di mana satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam imanmu? Bang, yang Lucifer dijawab. Kasih keselamatan. Saya sudah sampaikan tentang Lucifer ini waktu saya, jangan kejang-kejang, santai aja. Saya tidak pernah memotong waktu Anda. Saya tidak pernah memotong waktu Anda. Sampaikan kalau memang Lucifer itu berhubungan korelasinya dengan konsep dari keselamatan. Biar saya jelaskan. Silakan kamu jelaskan dulu di mana hubungannya, biar saya tanggapi. Itu ya. Ingat, ini waktu saya dari tadi tidak memotong waktu siapapun. Itu tolong bantah dua hadis saya. Hadis Muslim 4969, hadis Muslim 4971. Jawab pakai data. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani? Itu ya. Tolong jawab pakai data. Sirah Nabawiyah, tunjukkan bukunya halaman keberapa. Jawab pakai data. Ya, tolong silakan. Bang Oki kenapa kejang-kejang dikasih datanya teman-teman? Mana ya? Tadi yang ku sampein itu ada di Biblos semua Bang Oki. Ini semuanya Alkitab. Apakah Bang Oki juga nggak punya Alkitab yang banyak ini? Yang dalamnya berbeda-beda. Bang Oki, orang Yahudi sama Farisi itu beda ya. Yahudi itu terbagi di dalamnya menjadi beberapa sekte, ada Farisi, ada Saduki. Tapi yang dijelaskan di situ Bang, adat istiadat orang Yahudi. Ya.
Terus Bang Oki menjelaskan, oh jangan bicara Goldian. Kalau saya Bang Oki kekal dalam neraka selama-lamanya. Maaf Bang Oki. Itu dalam iman kita, maaf. Kalau Bang Oki nggak terima, silahkan Bang Oki masuk Islam dulu. Bang Oki maaf, karena itu faktanya Bang Oki dalam surat Al-Bayyinah, Bang Oki kekal di neraka selama-lamanya. Bentar, ada apa ini? Live akan berakhir. Waduh, muka aku gak kedeteksi. Cek, oke. Suara aku jelaskan, denger kan? Oke, selanjutnya aku kasih contoh aja ya. Perilaku baik Nabi Muhammad, sedekah beliau di sini dikatakan dalam Bukhari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajawadan nas, langsung aku bacain latinnya. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam menemuinya. Jibril menemui setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Jadi jelas salah satu perbuatan baik Rasulullah yang dicontohkan oleh beliau kepada umat Islam itu adalah sedekah. Tepuk tangan. Oke, Bang Oki, saya tadi ngasih pertanyaan loh, nggak menarasikan apa benar Lucifer itu juga ngasih keselamatan. Pertanyaannya itu, kalau Bang Oki ngasih pertanyaan yang sama, apakah benar setan itu ngasih keselamatan? Saya akan jawab, tolong jawab itu. Nanti itu ada korelasinya jawaban Bang Oki. Bang Oki tanya kepadaku, apakah iya Kristen dan Yahudi jadi penebus? Emang Bang Oki, orang-orang fasik, yakni dalam sudut pandang kita itu adalah Kristen dan Yahudi. Kenapa dia disebut fasik? Karena kebenaran datang kepada mukanya Allah diatainahumul kitab yurifuna kama yurifuna abna'ahum, tapi orang-orang Kristen tidak menerimanya. Itulah yang disebut fasik. Dan orang fasik sejatinya sejak purbakala di dalam Torah pun juga jadi penebus. Ayatnya mana Goldian? Ini Bang Oki, penebusmu itu bukan Tuhan yang digantung di kayu salib, tapi orang fasik. Amsal 21 ayat 18. Coba baca. Orang fasik dipakai sebagai apa? Tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bang Oki ketampar kitabnya sendiri, teman-teman. Ayat 18. Jadi orang fasik itu jadi penebus, bukan Tuhan yang jadi penebus. Di mana di perjanjian lama Tuhan jadi penebus. Itu satu Bang yang belum Abang jawab dari tadi. Kenapa konsep keselamatan yang ditawarkan Paulus sama Yesus itu berbeda? Tolong dijelaskan. Kasih tunjuk saya perbedaannya seperti apa. Pakai data. Saya nggak mau loh kalau dalam dialog itu pengulangan kalimat. Tetapi ini saya sampaikan karena Bang Oki belum jawab. Kalau Bang Oki udah jawab silahkan. Jawabannya Bang Oki salah, ya silahkan orang-orang bisa mendengar. Oke Bang Oki, lagi ku sampein, apakah Lucifer yang adalah setan dalam keimanan Bang Oki juga menyelamatkan? Nah, itu tolong dijawab. Jangan terhindar dari pertanyaan itu. Itu masih dalam koridor tema konsep keselamatan yang kita bahas. Teman-teman tap-tap layarnya, jangan lupa teman-teman. Jadi sekali lagi aku sampaikan, kalau kita berbicara dalam konteks Torah, bagaimana konsep keselamatan itu terjadi, yakni hal-hal kedagingan, yang mana kedagingan itu membawa kepada kebaikan teman-teman, keamalan soleh, itulah yang membawa kepada keselamatan. Jadi bukan malah Tuhan yang datang sendiri sebagai penebus kalian. Jikalau hukum dosa adalah maut, ini pertanyaan juga. Ada nggak orang-orang berdosa yang ternyata tidak mati? Atau jangan-jangan mereka nggak berdosa? Atau jangan-jangan mereka tidak menerima kutuk hukum Adam? Coba tolong dijawab. Satu aja yang mungkin harus Abang jawab, penekananku apakah Lucifer menyelamatkan itu? Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, teman-teman, kita tanggapi dulu apa yang menjadi pertanyaan Bang Goldian. Apakah ada orang-orang yang orang-orang berdosa itu yang tidak mati, begitu ya? Oke, Elia dan Henok tanpa mengalami kematian dia terangkat ke surga. Jawabannya karena dia bergaul dengan Allah. Jawabannya di dalam Kejadian 1 ayat 27 kalau tidak salah. Kejadian 1 atau berapa nanti saya bukakan datanya, ya. Itu yang pertama. Ya, saya jelaskan ya, konsep keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Tuhan Yesus, teman-teman.
Kita harus lihat teman-teman, di situ kesamaannya, keselamatan melalui iman, baik Tuhan Yesus ataupun Rasul Paulus menekankan keselamatan itu seperti yang saya sebutkan tadi di dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jeder. Itu loh. Nah, masalah Lucifer berulang kali saya sampaikan, jelaskan di mana korelasinya dengan konsep dari keselamatan. Jelaskan di mana korelasinya dengan konsep dari keselamatan, Bang Goldian. Saya tunggu Anda untuk itu. Silakan Anda jelaskan di mana korelasinya. Nah, Bang Goldian, inilah kebohongan Bang Goldian ya. Waktu saya minta, nah udah mulai dibalik-balik ya kan? Gak apa-apa, dibalik-balik aja. Ya gak apa-apa, tenang aja teman-teman. Oke, Bang Goldian, waktu saya minta datamu, di mana satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kamu, nah kabur. Kabur, kemana? Kemana? Kemana, Bang Goldian? Cek. Kemana? Ada, sinyalku apa sinyal Bang Oki? Loh, abang yang menghubungkan ulang. Oh, sorry, berarti sinyal gak ada, kabur ya, framing gitu. Oke, ya saya minta tambahan waktu nanti sedikit. Aman, pakai. Ya, inilah ketidakjujuran dari Bang Goldian. Saya sampaikan dari tadi dia tidak jujur. Tentang Maryam 71 aja di situ dibilangnya melewatinya, padahal aslinya mendatanginya. Ya kan, teman-teman? Nah, yang kedua, pertama dibilangnya di Sirah Nabawiyah, di mana suatu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena saya pegang Sirah Nabawiyah, dia kaget, dialihkannya ke dalam Bukhari. Sekarang saya tanya, Bukhari nomor berapa? Jangan cuman bilang Bukhari aja. Itu Bukhari nomor berapa, Bang Goldian? Sampaikan datanya biar saya bisa cross check. Bukhari itu kan banyak. Ya, Bukhari itu banyak ya sekarang. Bang Goldian, kalau memang mau bahas tentang Lucifer itu jelaskan kepada saya di mana korelasinya. Kalau Lucifer itu berhubungan dengan konsep keselamatan iman kekristenan. Biar saya tanggapi. Karena saya tidak akan menanggapi Bang yang menurut saya tidak ada korelasinya dengan konsep keselamatan. Ya, tolong jujur. Maryam 71 di situ mendatanginya bukan melewatinya. Kalau memang melewatinya untuk apa di Maryam 77? Di Maryam yang ke-72 di situ diselamatkan. Dua hadis yang saya bawakan tidak Bang tanggapi. Hadis Ahmad. Mana? Jangan lari-lari. Kalau memang Sirah Nabawiyah tunjukkan saya halaman berapa. Jangan giliran saya pegang Sirah Nabawiyah dilarikan lagi ke Bukhari. Nah, Bukharinya tidak disebutkan nomornya. Bukhari nomor berapa yang Abang narasikan tadi? Biar saya cross check. Ya. Nah, buat teman-teman Kristen bantu di tap layar dulu teman-temannya. Kita sudah menang diskusi ini, jangan sampai kita kalah PK. Ya, Bang Goldian, berapa match lagi? Udah jam 5 lewat ini. Dua match. Habis ini 2 terus closing. Berarti Abang 2 lagi, saya 2 lagi, ya. Oh ya. Oke, lanjut. Berarti nanti terakhir Abang yang closing statement kan? Abang closing statement terakhir kan? Bebas. Karena Abang mulainya awal. Atur aja. Abang awal aja. Janganlah. Kan enggak enak, kan Abang yang mulai di awal kan, harusnya closing statementnya terakhir nanti. Oh iya, boleh aku terakhir ya berarti. Nah, berarti habis ini Bang Goldian aku langsung 10 menit. Kan Ya. aku langsung gunakan waktu ke 10 menit, habis itu Abang closing statement aku ya. Oke, iya. Siap. Bang, Lucifer itu tadi menyelamatkan tidak? Loh, jelaskan dulu Abangku. Alamak kandaku ini jelaskan dulu lah. Ya, jelaskan Bang. Apa korelasinya, maka saya akan tanggapi itu Bang. Karena saya punya datanya untuk Lucifer itu Bang, silakan. Oke. Bang Oki nggak minta tambahan waktu, tadi saya reconnect. Oke. Jadi teman-teman, Kakandaku Oki ini takut untuk menjawab apakah Lucifer menyelamatkan, udah aku kejar. Saya nggak bernarasi, saya bertanya. Silakan dijawab iya atau tidak kan.
the simple question. The same thing, semisal Bang Oki tanya apakah setan di dalam konsep Islam menyelamatkan, saya akan jawab. Saya nggak akan ngejar, tolong jelaskan itu gimana. Itu buat PR bagi teman-teman Kristen ya. Kalau Bang Oki tidak menjawab, itu buat PR. Masa saya udah menang, telak, jawabannya pun itu juga nggak dijawab. Itu PR itu. Coba tanya ke Goldian. Goldian, apakah setan dalam konsep Islam menyelamatkan? The same thing I will answer. No, setan nggak menyelamatkan. Coba dijawab itu. Oke teman-teman, tadi udah aku jawab ya bahwa Bang Oki yang dalam konsep kami, maaf. Katakanlah kami sebagai domba tersesat, saya nggak apa-apa, saya nggak keberatan. Yang dalam konsep kami adalah orang fasik, itu ternyata jadi penebus, sudah ada di dalam Torah teman-teman. Di dalam kitab Canah, dalam Amsal 21 ayat 18. Aku nggak mau circular reasoning ngejelasin Maryam, itu udah dijelasin bolak-balik. Di situ dikatakan walaupun mendatanginya, tetapi nggak sampai masuk, cuma datang stay bentar, ya udah ngelihat, waduh Bang Oki dibakar di neraka teman-teman. Kita ketawa melihat Bang Oki dibakar. Kita lanjut menuju surganya Allah, nggak masuk ya Bang Oki. Misal Bang Oki dibakar di neraka, ya udah kita liatin, tapi kita nggak masuk gitu. Oke, selanjutnya Bang Oki bilang bahwa konsep keselamatan yang dinyatakan Paulus sama yang dinyatakan Yesus itu sama. No, berbeda. Saya jelaskan di penghujung diskusi kita. Paulus bilang, jika Bang Oki beriman dengan mulut Bang Oki dan mengikrarkan Yesus mati lalu dibangkitkan di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Itu loh Bang Oki. Itu yang dinarasikan Paulus. Berbeda sama Yesus. Kenapa kamu katakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yakni Bapa di sorga. Itu. Terus Yesus juga bilang, jika kehidupan beragamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Yesus bilang itu. Yesus bilang dalam Yohanes 5 ayat 30 misalnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang kulakukan itu benar, karena itu adalah kehendak daripada Bapa yang mengutus aku. Lagi-lagi Yesus mengutip esensi lain, yakni Bapa, sebagai ujung tombak daripada keselamatan, yakni beramal soleh dan melakukan kehendak Bapa. The same thing sama yang dipercaya oleh umat Islam, bahwa umat Islam itu karena rahmat Tuhan, yang mana rahmat itu adalah orang-orang mukmin. Tadi udah aku jelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, itulah yang dapat masuk surga. Lalu step selanjutnya, yakni wa amilus sholati wa tuz zakah, lalu zikro, beramal soleh, melakukan kebajikan, bersedekah. Tadi Bang Oki tanya, di sirah ada, tapi saya lagi nggak baca sirah dan lagi nggak megang sirah. Saya ada. Tapi paling gampang saya sebutkan di hadis Bukhari ayat 1421. Nomor 1421. Bagaimana Nabi Muhammad misalnya bersedekah. Nabi Muhammad ketika bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia menyembunyikan tangan kirinya. Maksud dari hadis itu apa? Menurut ulama menjelaskan, ketika Nabi Muhammad sedekah, begitu banyak sedekahnya, Nabi Muhammad tidak pernah ingin orang lain tahu. Itu loh kebaikan Bang Oki. Bukan malah meminta-minta. Bahkan menurut Matthew Henry, maaf, mohon kata, di dalam tafsir Filipi ketika Yesus mengosongkan diri, Matthew Henry bilang Yesus hidup dari sedekah. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad mengajarkan kita bersedekah. Itu, that's the fact. Lalu selanjutnya ini loh, Lucifer, ya Allah tolong dijawab. Itu menyelamatkan atau tidak? The same thing Bang Luki tanya, pertanyaan yang sama, apakah setan menyelamatkan dalam konsep iman Islam? Itu silahkan. Silahkan, tapi tolong dijawab. Saya nggak lagi bernarasi gini-gini lalu ngasih pertanyaan. Bang Oki, saya belajar ilmu logika itu cukup lama. Dalam tajuk pertanyaan nggak perlu orang bernarasi dulu. Nggak perlu Bang Oki memaksa saya bernarasi untuk suatu pertanyaan saya. Tetapi ketidaktahuan saya yang membuat saya ingin bertanya. Dan tajuk yang kita usuk itu konsep keselamatan. Lalu apakah pribadi Lucifer itu juga menyelamatkan? Tolong dijawab. Sekali lagi, the same thing Bang Luki lakuin. Bang Luki tanya setan menyelamatkan, akan saya jawab. Tepuk tangan teman-teman. Oke. Bentar Bang Luki, aku mau tanya.
nanti pas closing statement itu kita ngerangkum hasil diskusi kita atau kita menjelaskan iman kita? Enggak, Kira-kira. bebas aja Bang. Oh, bebas, Itu boleh. oke. Apa tuh, Bebas Bang? aja ya itu. Berarti saya gunakan waktu saya ini 10 menit, Abang closing statement ya. Boleh. Oke. Ya, teman-teman, apa yang mau saya tanggapi dari narasinya Bang Goldian? Bang Goldian tadi bilang ya, ada perbedaan di dalam pengajaran Paulus tentang konsep dari keselamatan dengan Tuhan Yesus. Kan saya udah bilang, yang kita ambil itu semuanya adalah sama. Keselamatan itu dimulai dari pengakuan kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada perbedaan antara konsep dari Rasul Paulus dan Tuhan Yesus tentang konsep dari keselamatan. Itu tidak membuat kalau ada perbedaan yang menyebabkan kalau Tuhan Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat. Itu loh. Saya sudah jawab berkali-kali dari tadi. Nah, masalah Lucifer, saya bilang tunjukkan kalau memang Lucifer itu ada korelasinya dengan konsep dari keselamatan. Karena menurut saya Lucifer itu bukan penyelamat di dalam hidup di dalam agama kami. Itu loh. Jadi kalau memang ada, makanya saya tekankan dari tadi, tunjukkan di mana. Biar saya tanggapi. Loh, dari tadi kan saya tidak perlu menjawab secara langsung dengan narasi saya. Harusnya Bang Goldian sudah dapat menyimpulkan. Itu yang pertama. Nah, Bang Goldian, saya mau tanggapi ya. Jangan bohong-bohong Bang. Bilang hadis Bukhari 14:21. Jangan berdusta Bang ya. Ini Bang, hadis Bukhari 14:21 Bang. Bukhari 14:21. Wahai Rasulullah, sudah berumrah sedangkan aku belum. Ini menceritakan tentang umroh abangku. Jawab. Bohong lagi abang. Abang kira saya nggak bisa ngecek. Jangan berdusta abangku. Bukhari 14:21 berbicara tentang umroh. Maka di situ tertulis, wahai Rasulullah, kalian sudah berumroh sedangkan aku belum. Maka beliau berkata, wahai Abdurrahman, pergilah bersama saudaramu ini dan berumrohlah dari Tanim abangku. Mau saya tunjukkan datanya? Mau saya tunjukkan kebohongan abang? Nah, biar kita clear ya teman-teman ya. Bukhari 14:21. Wahai Rasulullah, kalian sudah berumroh sedangkan aku belum. Maka beliau berkata, wahai Abdurrahman, pergilah bersama saudaramu ini dan berumrohlah dari Tanim. Maka dia Abdurrahman menaikkan Aisyah. Itu loh, jangan bohong. Nanti jangan bawa lagi Kutubusita. Kalau abang bawa Bukhari dari Kutubusita, saya bukakan lagi. Saya sudah cek juga di Kutubusita. Itu jeder, ketahuan kan dustanya. Jangan berdusta. Tadi saya minta di Sirah Nabawiyah halaman keberapa? Tadi bilang di Sirah Nabawiyah, dilarikan ke hadis Bukhari 14:21. Saya cek gitu kan, ternyata berbicara tentang umroh. Atau abang salah tadi menyebutkan nama hadisnya dengan saya. Nanti saya cross check lagi. Itu ya. Jadi kita tuh kalau berdiskusi itu yang pertama, kita harus jujur, teman-teman. Itu yang terpenting. Jujurlah padaku. Kalau kata Nandar itu kan sering berdiskusi kan. Yang penting itu jujur dulu. Nah, kalau abang bilang tadi Nabi Muhammad itu adalah penyelamat, saya buktikan bang. Ya. Di dalam hadis Muslim 16:21. Ini loh, kalau saya tuh saya buka datanya bang. Hadis Muslim 16:21. Ia berkata, Rasulullah bersabda, aku mohon izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Lah, ketika Nabi Muhammad meminta izin untuk ibunya, memohon ampun bagi ibunya, itu tidak diperkenankan bang. Itu tidak diperkenankan. Nah, makanya saya bilang tadi, saya tekankan, yang menyelamatkan kalian itu sebenarnya ini loh.
Jadi jangan diputar-putar narasinya bang. Kalau ini kan jelas tertulis di dalam hadis abang. Maka abang mau membantah hadis ini. Sebentar teman-teman ya. Kita ada 1 menit lagi sekalian saya closing statement. Bentar ya teman-teman ya. Oke, silakan diterima lagi Bang Goldian. Oke, berarti tadi Lucifer tidak menyelamatkan gitu ya? Sebentar, silakan diterima lagi Bang. Kirim-kirim abangku. Ya, berarti ini saya closing statement. Setelah ini Abang 5 menit ya, langsung closing statement ya. Siap. Nah. Oke, teman-teman, saya mau tunjukkan ya, yang menyelamatkan tuh Bang, di dalam iman Abang tuh yang saya bilang tadi Bang, ini loh, ini nih. Hadis Muslim 4971 ini Bang, ini yang jelas-jelas menyelamatkan Bang. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung lah, dosanya sebesar gunung lah Bang. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang berbuat dosa siapa, dibebankannya kepada siapa Bang? Itu loh ya. Yang berbuat dosanya siapa, yang dibebankannya kok Yahudi dan Nasrani. Dan abang juga tidak mau jujur di dalam Maryam 71. Di situ bukan melewatinya Bang, tetapi mendatanginya. Makanya di dalam Maryam 72 itu Bang, diselamatkan. Kalau memang melewatinya dan tidak masuk, untuk apa di dalam Maryam 72-nya itu diselamatkan? Itu loh, jeder. Itu loh abangku. Jadi diskusi itu Bang, yang poin yang terpentingnya adalah jujur. Itu kalau abang tidak jujur ya seperti tadi. Saya tanya, jawab pakai surah Nabawiyah. Saya tanya halaman keberapa, abang larikan lagi ke Bukhari 1421. Saya buka di Bukhari 1421, ternyata tidak ada. Nah itu loh. Ya, makanya jawaban itu harus jujur. Itu abangku. Oke, teman-teman, saya rasa saya sudah ini menanggapi Bang Goldian. Di dalam iman kekristenan jelas sekali ya teman-teman ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah menjanjikan kita hal-hal duniawi. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi yang Tuhan Yesus janjikan itu apa? Supaya setiap orang yang percaya itu tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Seperti yang saya sampaikan tadi, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena di dalam iman Kristen itu jelas sekali konsep dari keselamatannya tidak mengorbankan orang lain. Tuhan Yesus sendiri, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus terhadap kami, Dia sendiri yang mati di kayu salib untuk menebus kami sebagai orang yang berdosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kami sebagai orang yang berdosa. Supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Jelas sekali konsep keselamatan di dalam iman kekristenan. Berbeda dengan konsep-konsep lain, saya tidak tahu. Teman-teman boleh mengambil kesimpulan ya. Dari diskusi ini, silakan teman simpulkan sendiri seperti apa hasil diskusinya, siapa yang berbicara jujur, siapa yang berbicara tanpa data. Dari tadi saya tunjukkan data dan dalil untuk menjawab pertanyaan dari Bang Goldian ya. Masalah Lucifer, masa abang harus tanya lagi ya kan? Abang aja tidak mau mengulangi pertanyaan yang sudah abang jawab menurut abang. Masa saya ulangi lagi? Silakan nanti abang narasikan terakhir. Kan saya habis itu sudah tidak bisa menanggapi lagi. Ya, karena besok juga mau lebaran, ini cuma di dalam ranah diskusi. Setelah ini jangan membawa kepahitan di dalam hati kita, sama seperti saya dengan Bang Nandar, sama seperti saya dengan Pak Ustadz Yusupei, dengan yang lainnya. Semoga ini juga berlaku dengan Bang Goldian ya. Jangan ada kepahitan di dalam hati kita, ini cuma ranah diskusi, tidak ada maksud untuk tujuan saling menghina ya Bang ya. Saya minta maaf kalau ada narasi saya yang menyakiti hati abang, kalau ada narasi saya yang menyakiti hati teman-teman muslim, dengan rendah hati saya memohon maaf itu ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman Kristen, terima kasih udah tap-tap layar, terima kasih udah memberikan gift. Saya cuma mau sampaikan, hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan, tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, segala lidah
Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Buktinya apa? Buktinya bukan cuma orang Kristen yang bahas Tuhan Yesus, bukan cuma orang Kristen yang bahas Alkitab. Banyak orang-orang di luar kekristenan yang dibahas nama Tuhan Yesus. Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11 itu tergenapi, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bang Goldian 5 menit waktu. Oke, baik. Thank you, Bang Oki. Nah, gini dong. Lucifer baru dijawab. Tadi udah saya dengarkan bahwa Lucifer tidak menyelamatkan. Kenapa jawabannya terakhir? Teman-teman, ternyata Lucifer dalam keimanan Bang Oki itu menyelamatkan. Coba kita buka Yesaya 14 ayat 12. Di sini dikatakan, wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Bintang timur ini itu adalah Yesus, yakni pertanda-tanda bagi orang Majus. Itu ada ketika kelahiran Yesus, ada tanda bintang timur, yang mana bintang timur menurut orang Majus itu adalah Yesus, dan orang Kristen sepakat. Ternyata teman-teman, bintang timur sama Lucifer itu sama. Kita buka di KJV ya. Isaiah chapter 14 verse 12. Di sini dikatakan, "How art the fallen from heaven, O Lucifer." Lucifer itu siapa? Lucifer itu bintang timur, saudara. Bintang timur itu siapa? Yesus yang menyelamatkan Bang Oki. Ternyata yang menyelamatkan Bang Oki selama ini Lucifer. 14 ayat 12. Waduh, Bang Oki menutupkan ketawanya. Maaf ya teman-teman, itu fakta ya. Karena Lucifer adalah siapa? Yesaya 14 ayat 12. Dia adalah bintang timur. Yang mana bintang timur adalah siapa? Yesus. Tepuk tangan. Menyelamatkan saya Bang Oki kalau bilang Lucifer tidak menyelamatkan. Jangan seperti itulah Bang Oki. Kita diskusi itu dengan jujur, menggunakan data dan fakta. Kata Yesus, jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lain daripada itu berasal dari si jahat. Bang Oki jangan sampai mengabarkan Kristus dengan cara palsu, maka aku tetap bahagia. Jangan sampai Bang Oki. Bang Oki jangan sampai mengabarkan Lucifer dengan maksud palsu. Jangan sampai Bang Oki. Karena ketika Bang Oki mengkabarkan Kristus dengan maksud palsu, ada seseorang yang juga bahagia. Seperti tadi Bang Oki mengabarkan Kristus dengan cara palsu, ada pribadi lain yang bahagia. Tapi kata Yesus jangan, jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tadi Bang Oki mengulangin lagi, itu circular reasoning sebenarnya nggak usah ditanggapin ya teman-teman. Ecek-ecek. Jadi jelas dalam konsep kita bahwa kalianlah yang jadi bahan bakar di akhirat nanti Bang Oki. Itu sesuai dengan Amsal 21 ayat 18. Di mana ini Bang Oki, kalau Bang Oki nggak terima sama di situ, Bang Oki, Bible Bang Oki pasang badan. Orang fasik dipakai sebagai apa? Tebusan. Jadi tebusan yang dimaksud itu bukan penebus, tetapi bahan bakar di akhirat nanti di hadis itu. Bang Oki, satu lagi Bang Oki yang mau aku sampaikan di closing statement ini sebagai summary hasil daripada diskusi kita. Ayolah, kita ketika discuss itu jujur. Islam tidak mau kalau konsep keselamatannya itu disamakan dengan kepercayaan lain. Apalagi kepercayaan itu mengimani bahwa Tuhan sendirilah yang harus digantung oleh makhluknya. Malah Tuhan nggak jadi tempat bergantung segala makhluk. Malah Tuhan jadi malah Tuhan menjadi pribadi yang digantung oleh makhluknya. Itu keselamatan atau konsep yang diimani Bang Oki. Sedangkan Islam berbeda Bang Oki. Islam itu mengimani bahwa Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW itulah yang menyelamatkan kami. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, uti'ullah wa uti Rasul. Ikutilah Allah Tuhanmu itu. Dan ikutilah Rasulmu sebagai jalan menuju Allah Ta'ala. Lalu juga dijelaskan bahwa orang maaf kata enggaknya Bang Oki doang yang mengingkari Allah dalam surat Al-Bayyinah di Muqaddimah selalu saya sampaikan.
kekal di neraka selama-lamanya. Lalu dalam surat Ali Imran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian umat Islam jangan mati kecuali kalian benar-benar dalam keadaan muslim. Itulah yang kami imani dan itulah yang kami percaya, Bang Oki. Semoga di diskusi kali ini menjadi hikmat bagi kita semua, termasuk saya dan Bang Oki. Saya juga minta maaf, apalagi nanti malam kita mau lebaran. Saya ucapkan maaf Bang Oki apabila ada salah kata, mungkin kita gontok-gontokan di ruang diskusi, nggak apa-apa. Karena kita saling membela atau berapologetika untuk iman kita. Tapi kita di luar tetap saudara, kita mengasihi satu sama lain. Itulah yang diajarkan Islam dan ajaran kasih mungkin dalam keimanan Bang Oki. Terima kasih teman-teman. Sesi diskusi ini bukan pertama dan terakhir, tapi ada next diskusi yang lainnya. Jangan lupa follow. Oke, terima kasih ya Bang.